Hey. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang fotografer, kita panggil saja Salman. Dan istrinya kita panggil saja Intan. Intan mengeluh pada Salman karena dirinya terlalu sibuk bekerja hingga melupakan dirinya. Pero tú pagas, ¿eh? Como siempre. Kemudian ia dipanggil oleh atasannya untuk bertemu di kantor. Si atasan mengatakan bahwa foto yang kemarin terlalu biasa hingga tak layak dipromosikan. Ia meminta agar Salman memfoto orang yang sekarat, bukan yang sudah mati, agar ia bisa mempromosikannya. Di malam harinya, mereka berdua akan pergi makan malam bersama. Namun, Salman tiba-tiba ditelepon polisi karena ada insiden yang harus ia foto. Saat akan berangkat, Intan yang kecewa pun mengatakan pada Salman bahwa dirinya hamil. Mendengar itu, Salman bukannya senang, melainkan malah marah. Sesampainya di TKP, si polisi mengatakan bahwa dirinya telat dan ia disuruh untuk kembali pulang. Namun, si Salman yang berjiwa pejuang rupiah pun maksa masuk melalui pintu belakang. Ia pun bertemu si besti polisinya yang sedang berjaga di dalam dan menyuruhnya untuk pergi. Seperti polisi di Konoha, si Salman pun memberikannya sedikit batu neraka untuk menyogoknya. Stres! Di tengah asiknya berfoto, tiba-tiba ada suara yang terdengar di balik ruangan lain. Lalu setelah itu, Salman pun pulang. Saat di jalan, ia dirampok oleh seseorang misterius yang mencuri kamera dan tasnya. Namun, untungnya ia tak kehilangan memori cadangannya. Di rumah, saat Salman akan tidur, ia mengatakan pada istrinya, "Gugurkan aja kandungannya, aku belum siap menjadi ayah." Dan tiba-tiba, ia bermimpi buruk. Di keesokan harinya, ia kembali bertugas bersama besti polisinya. Kali ini, ia memfoto seorang mayat wanita yang sudah terbunuh sekitar 3 hari lalu. Dan saat si polisi pergi karena tak kuat bau dengan mayat tersebut, Salman yang sendirian pun dengan tak ada akhlaknya menyentuh mayat tersebut dan membuka perutnya agar fotonya laku. Lalu kemudian Salman pun mengecek dirinya. Ia mengatakan bahwa dirinya tak bisa mencium aroma dari hidungnya. Di hari Rabu, ia mendatangi istrinya yang sedang bekerja di rumah sakit. Dan dengan tak ada akhlaknya, ia kembali memfoto pasien dan si istri. Intan pun memarahinya karena profesional gak gitu konsepnya Bambang. Mereka pun makan bersama. Dan Salman kembali mengatakan pada istrinya bahwa ia belum siap mempunyai anak. Salman pun langsung makan saus dengan brutal. Dan ia mengatakan bahwa dirinya tak bisa merasakan makanan. Kemudian si istri pun menyuruhnya untuk mengecek kondisi tubuhnya. Si dokter mengatakan bahwa semua tubuhnya baik-baik saja. Kemungkinan Salman terkena virus langka yang belum ada obatnya. Mendengar itu, Salman pun tak percaya pada si dokter dan memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, ia melihat si anjing yang berkelakuan aneh. Dan tiba-tiba,
ia digigit oleh si asu hingga berdarah. Di malam harinya, ia membaca artikel tentang pejabat yang tempo waktu ia foto. Kalau lupa nih yang ini. Setelah itu, ia pun tidur. Lalu, iya bermimpi dalam mimpi. Ia yang tidak bisa tidur pun mengecek si asu yang terus menggonggong, dan tak sengaja kakinya tertusuk oleh serpihan botol. Dan ia menemukan katak aneh di bawah wastafelnya. Di keesokan harinya, ia makan bareng si polisi dan curhat kepadanya tentang keanehan yang terjadi pada dirinya. Si polisi mengatakan bahwa Salman terkena santet dikarenakan mungkin saja kerabat orang yang ia foto tak menyukai hal itu. Dan ia menyarankan untuk pergi ke salah satu mage terkuat di Spanyol. Salman yang percaya tak percaya pun mendatangi si mage. Sesampainya di sana, ia langsung dimintai uang sebesar 550 juta oleh asisten si mage. Dan ia langsung dicek oleh mage tersebut. Si mage mengatakan bahwa dirinya terkena santet yang sangat kuat. Salman yang tak percaya pun disuruh untuk menutup mata karena si dukun bisa membuktikannya. Lalu, Es un trabajo muy fuerte. Iya ternyata mati rasa juga. Dan si mage menyuruhnya untuk mendatangi mage yang lebih OP dan memintanya untuk menyiapkan uang sekitar 100.000 peso atau sekitar 270 triliun. Salman yang mulai percaya pada doktrin si dukun pun menjual semua barang yang ia punya untuk berobat pada si mage OP yang disarankan. Tak lupa, ia juga membawa si anjing untuk ditumbalkan agar ia bisa selamat. Kemudian, ia pun dibawa oleh si mage pemula ke suatu tempat yang sangat jauh dari hingar-bingarnya perkotaan. Sesampainya di sana, ia langsung diruqyah ala server sebelah. Di keesokan harinya, si Salman mengatakan bahwa dirinya sudah sembuh. Ia yang baru pulang pun langsung bercocok tanam dengan Intan. Setelah pengecerotan, telinga Salman tiba-tiba merasa sakit. Saat Intan mengeceknya, ternyata ada seekor lebah dalam telinganya. Dan Salman pun mengatakan sejujurnya pada si Intan bahwa dirinya terkena santet dan membuktikannya melalui sayatan di lengan. Kemudian ia pun mendatangi si mage pemula untuk meminta tanggung jawabnya. Sesampainya di sana, ia melihat iring-iringan yang sedang membawa jenazah. Saat bertemu si mage, ia meminta pertanggungjawabannya. Dan si mage mengatakan bahwa mage top global saja mati setelah dirinya pergi. Ia menyarankan agar menikmati sisa hidupnya karena tak ada yang bisa menyembuhkannya lagi. Salman yang tak putus asa pun kembali mengecek hasil foto saat berada di rumah si pejabat. Dan ia menemukan sosok misterius tertangkap dalam jepretannya. Kemudian ia kembali mendatangi rumah si pejabat. Dan ia menemukan katak yang sama seperti yang ia temukan di rumahnya. Kemudian ia pun mencari orang yang berhubungan dengan si pejabat. Dan ia bertemu mantan karyawan si pejabat dan ia mengatakan bahwa dirinya telah mempermainkan iblis. Dan Salman diberitahu olehnya tempat tinggal si iblis.
Meskipun si mantan karyawan melarangnya untuk pergi, tapi ia yang tak punya pilihan lain pun mau tak mau mendatangi tempat tersebut. Sesampainya di tengah hutan, ia melihat sebuah bangunan tua. Saat di dalam, ia menemukan foto-foto di atas sesajen. Dan ia menemukan kamera dan fotonya yang sepertinya ia adalah korban berikutnya. Kemudian ia naik ke atas ruangan tersebut. Dan ia menemukan sosok Tungguk Kiris di luar ruangan. Lalu saat tersadar, lengan dan kakinya sudah terikat dan mulutnya tak bisa digerakkan. Si makhluk mengatakan bahwa Salman harus memberikan sesuatu yang lebih berharga, yaitu calon anaknya. Maka ia akan mengembalikan apa yang ia sudah ambil dari diri Salman. Di hari Sabtu, ia pun pulang dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Terlihat ia memasukkan racun pada minuman yang akan diminum Intan istrinya. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana? Endingnya yang sangat udah lagi bukan? Ya sama, gue juga nonton endingnya kayak gitu juga. Kok udah lagi sih? Jadi film ini menceritakan tentang seorang fotografer spesialis mayat. Saat ia melakukan pekerjaannya di rumah pejabat korban santet, dengan tak sengaja ia memotret sosok iblis yang menyantet si pejabat. Mungkin karena si iblis tersinggung dan akhirnya ia memutuskan untuk menyantet si fotografer juga. Cara kerja santetnya yaitu dari hari per hari semua indera yang si korban miliki diambil oleh si iblis. Dan terakhir ia dibiarkan hidup dengan keadaan cacat permanen. Mengerikan bukan? IMDb untuk film ini adalah 6,3/10. Hikmah dari film ini, jadilah orang yang berakhlak, karena dalam sebuah keterangan dikatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Yang berarti tidaklah kami diutus oleh Allah melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak di sini mencakup akhlak toleransi antar umat beragama. Ingat, toleransi bukanlah kolaborasi. Mantap.